Jadi pada saat saya pertama masuk ke ruangan ini, Mbak, saya lihat ini Korem 151 ini luar biasa. Dengan waktu yang singkat membuat podcast yang semewah ini, yang tertata dengan baik, tersusun dengan baik, dan terkolaborasi dengan baik, Mbak. Termasuk yang membawakan podcast gak luar biasa. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Halo sahabat podcast 151 Binaya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Serdako Rafaela Aprilia Melsa Sail, dan ditemani host kita yang cantik dan pastinya multi talent. Hi everyone, how are you all? I hope you are always happy. I'm Coimbra dos Santos Santana, daughter of Captain CAJ Laurina dos Santos and Lieutenant Quad Naomi. I'm very happy and join us with 151 Binaya Podcast. Nice to meet you. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, selamat datang kembali di rumah podcast 151 Binaya. Dalam 45 menit ke depan, saya Serdako Rafaela dan Coimbra akan menemani kalian di 151 Binaya Podcast Official YouTube Channel. Baik, episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kolonel Kavaleri Sindu Hanggara SHMM. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Miss Coimbra dan Miss Ella. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast 151 Binaya. Mohon izin Bapak, supaya sahabat dan teman-teman di sini bisa mengenal Bapak dan tidak penasaran ya Kak Ella. Betul. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak secara singkat untuk teman-teman yang sedang menonton? Silakan Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dalam podcast kali ini. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kolonel Kavaleri Sindu Hanggara. Jabatan sebagai Asintel Kasdam 15 Patimura. Keluarga saya istri tentunya 1, kemudian anak kami 4. Anak yang pertama alhamdulillah sudah mengikuti jejak saya sebagai Taruna Akademi Militer, saat ini peringkat 2 pangkat Sersan Taruna. Kemudian yang kedua SMP kelas 3 laki-laki, yang ketiga SD kelas 4 laki-laki juga, dan yang keempat masih punya saya satu anak balita 3,5 tahun laki-laki juga. Laki-laki juga. Kemudian saya untuk kedinasan sebelum di Kodam 15 Patimura, saya sebelumnya juga pernah berdinas juga di Kodam 15 Patimura. Terakhir jabatan saya sebagai Dandim 1506 Namlea. Kemudian jabatan sebelum saya di sini sebagai Asintel yaitu Pamen Ahli Kodam Iskandar Muda. Sebelumnya saya melaksanakan sekolah di Sespimti Polri tahun 2021. Sebelumnya saya Kasiter Korem 101 Antasari di Kodam 6 Mula Warman, dan sebelumnya lagi saya sebagai Kepala Jasmani Kodam 3 Siliwangi. Jabatan lain Pama di Kodam 3, kemudian Pamen di Kodam 1 Bukit Barisan. Mungkin itu sedikit perkenalan saya. Baik Bapak, berarti Bapak sudah tidak asing lagi sama Korem 151 Binaya. Sangat tidak asing. Iya betul. Berarti mohon bertanya Bapak, kemarin Bapak waktu menjabat Dandim 1506 Namlea berapa lama Bapak? Saya Dandim 1506 Namlea sekitar 18 bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lama juga tuh. Lumayan lama. Iya betul. Oke Bapak, Santo mau tanya nih, tugas yang Bapak jalani sebagai Asintel Kasdam 15 Patimura. Tugas saya sebagai Asintel Kodam Kasdam 15 Patimura, tugas saya yaitu memberikan masukan terkait tugas di bidang intelijen, memberikan data informasi kepada pimpinan atau user terkait ideologi, politik, ekonomi, geografi, dan keamanan di wilayah Patimura. Kami juga selalu mengupdate data
yang ada di wilayah Maluku maupun Maluku Utara, kemudian memberikan penekanan kepada jajaran untuk selalu melaksanakan perintah pimpinan untuk tidak terjadi pelanggaran kepada seluruh prajurit, baik prajurit maupun PNS. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Silakan Kak Ella. Nah, baik Bapak, giliran saya nanya nih Bapak. Nah, Bapak sebagai Asintel Kasdam 15 Patimura ini, bagaimana sih langkah Bapak untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari anggota, terkhususnya anggota Kodam 15 Patimura? Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Kodam 15 Patimura, kita selalu memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh prajurit maupun PNS, baik yang berada di Korem 151 Binaya maupun di wilayah Korem 152 Babula, termasuk satuan tempur yang ada di jajaran. Kemudian kita selalu memberikan surat edaran atau surat telegram terkait penekanan-penekanan terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi agar tidak diikuti oleh seluruh anggota. Karena prajurit itu apabila melaksanakan tindakan yang positif, dia akan diberikan reward atau penghargaan. Tapi apabila sebaliknya dia melakukan tindakan yang negatif, yang melanggar aturan, dia akan diberikan punishment, dan itu sanksinya jelas di prajurit. Baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya Bapak. Nah Bapak, kami ingin bertanya lagi nih Bapak. Sekarang kan lagi maraknya judi online nih Bapak. Nah, bagaimana sih cara untuk menghindari hal tersebut Bapak? Judi online ini gampang sekali saat ini menyebar di kalangan masyarakat. Betul Bapak. Termasuk di dalamnya prajurit maupun PNS yang berada di jajaran Kodam 15 Patimura. Karena dengan kemajuan teknologi, semuanya serba mudah, dan tindakan-tindakan kriminal bisa menggunakan fasilitas tersebut, termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh atau melibatkan prajurit maupun PNS Kodam 15 Patimura. Kita selalu memberikan penekanan-penekanan kepada jajaran untuk tidak melakukan pelanggaran, khususnya judi online, karena itu merugikan baik diri sendiri, keluarga maupun satuan. Dan juga kita memberikan sanksi tegas apabila kita menemukan secara langsung maupun informasi dari pimpinan terkait personil yang terlibat judi online, karena jejak digitalnya tidak bisa terhapus, bisa dijejaki, bisa dilihat siapa-siapa saja yang akan terlibat. Apabila namanya tercatat di situ dan dilaporkan kepada pimpinan dan diinformasikan ke satuan bawah, pasti kita berikan sanksi. Untuk sementara kita memberikan sanksi sifatnya tindakan disiplin atau peringatan, tapi ke depan pasti akan diberikan sanksi yang lain sampai dengan pidana. Mungkin seperti itu. Baik Bapak. Nah Bapak, tadi kan soal judi online ya Bapak ya. Sekarang yang ingin kami tanya lagi Bapak, cara untuk hindari miras, apalagi orang Maluku nih kan masih kayak gitu Bapak, dan miras dan narkoba lebih tepatnya Bapak. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa Sofi ini hal yang merupakan budaya di Maluku. Betul Bapak, betul sekali. Termasuk di Maluku Utara. Betul. Tapi aturan bahwa prajurit tidak boleh melaksanakan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, memang selalu kita tekankan kepada prajurit. Kita selalu memberikan sanksi apabila prajurit melaksanakan atau melanggar hal tersebut. Ya, terlepas masih ada yang melakukan, kita akan selalu memberikan sanksi yang cukup tegas untuk menekankan kepada prajurit bahwa tindakan itu bisa membuat permasalahan. Karena awal permasalahan itu ya dari minuman keras. Iya betul. Awalnya cuma minum, kemudian mabok, yang akhirnya membuat suatu masalah pelanggaran. Karena beberapa permasalahan terakhir ini, entah itu kecelakaan atau perkelahian, disebabkan oleh minuman keras. Jadi kita tekankan terus kepada prajurit, ya semakin hari semakin baik, pelanggaran semakin berkurang, tapi masih ada yang melakukan pelanggaran. Tapi kita tekankan terus untuk prajurit tidak melakukan pelanggaran
masalah minuman-minuman keras. Kemudian masalah narkoba, kita sudah jelas memberikan sanksi tegas kepada prajurit maupun PNS apabila terlibat sebagai pengedar maupun sebagai pemakai. Kita memberikan sanksi tegas sampai dengan pemecatan. Demikian, Mbak. Mungkin Bapak, ada satu lagi nih Bapak. Kalau yang menjual, mendistribusikan miras itu orang tua dari prajurit tersebut, apakah itu nanti dilaporkan ke, contoh kalau di daerah-daerah terpencil kan ke Koramil gitu Bapak, apa itu kena ke anggota tersebut? Jadi begini Mbak, suatu pelanggaran itu akan mengena kepada yang melakukan. Apabila keluarga prajurit ini melakukan pelanggaran, contoh menjual minuman keras yang sifatnya melanggar hukum, apabila kita yang menemukan, kita tindak lanjuti dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Karena yang menangani pelanggaran hukum dari pihak sipil adalah pihak kepolisian. Apabila itu melibatkan prajurit kita yang melakukan tindakan hukum, pertama laksana pemeriksaan adalah di bidang staf intelijen. Kalau di situ di wilayah berarti di Kodim. Kemudian akan melimpahkan kepada POM, dalam hal ini tim penyidik, untuk menindaklanjuti secara hukum apabila itu melibatkan prajuritnya. Apabila yang melibatkan orang sipil yang saya sampaikan tadi, berarti langsung kita sampaikan ke kepolisian dengan barang bukti yang bisa kita temukan. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas wawasannya Bapak. Bapak, langkah Bapak untuk meninjau intelijen dalam menghadapi pilkada ini Bapak. Sekarang kan lagi kita dihadapi sama pilkada serentak 2024 ini Bapak. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 ini adalah tahun pesta demokrasi yang diawali pada bulan April yang lalu adalah pemilihan umum, memilih presiden dan memilih legislatif. Kemudian nanti di bulan November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi kita sudah mengantisipasi hal tersebut, kita sudah membuat analisa atau data-data intelijen kepada pimpinan terkait indeks kerawanan di wilayah Maluku maupun Maluku Utara. Sudah kita petakan Mbak. Jadi mana yang masuk dalam daerah rawan tinggi, rawan sedang maupun rawan rendah. Tapi di daerah wilayah Maluku dan Maluku Utara tidak ada yang rawan rendah. Yang ada rawan tinggi dan rawan sedang. Demikian. Iya betul Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk selingan kita bertepuk tangan dulu buat ASI. Ada lagi nih pertanyaan, jangan bosan-bosan Bapak. Iya. Nah Bapak, bagaimana sih langkah Bapak untuk pola dan strategi dalam mencegah konflik sosial? Kita ketahui bersama hampir tiap hari saya menerima laporan terkait masalah konflik di Maluku ini, di mana di wilayah Maluku ini adalah negeri raja-raja. Betul, Bapak. Setiap negeri memiliki batas wilayah. Iya, betul. Dan permasalahan sedikit saja bisa menjadikan konflik, apalagi dipicu dengan minuman keras, miras. Itu pemicu utama konflik. Dan mau salah mau benar, suatu kelompok itu pasti dibelain oleh kelompoknya. Jadi antisipasi kita selalu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah konflik ini supaya tidak berkembang lebih lanjut. Karena kita pernah memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu, khususnya di wilayah Maluku ini, di mana tahun 99 sampai dengan 2004 terjadi konflik horizontal di sini, yang tidak seharusnya terulang lagi. Makanya kita berikan penekanan, kita memberikan sanksi tegas apabila di situ ada pelanggaran hukum, ya kita berikan sanksi tegas kepada pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Kita tekankan kepada polisi untuk bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang memang melakukan pelanggaran hukum, sehingga tidak ada pembiaran. Tapi memang pada kenyataannya tidak semudah kita mengucapkan untuk memberikan sanksi tegas kepada masyarakat melakukan pelanggaran hukum, terutama yang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Tapi sampai dengan saat ini, apabila terjadi konflik antar masyarakat, kita selalu sebagai penengah dan akhirnya mereka mengerti, kemudian tidak melaksanakan konflik lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak atas wawasan yang diberikan kepada kita, terutama juga untuk masyarakat Maluku dan Maluku Utara untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Nah Bapak, materi kita sudah mungkin cukup sampai di situ. Nah, selingan dari materi kita nih Bapak, saya mau nanya, apa perasaan Bapak
kembali lagi berdinas di Patimura? Awalnya saya mendapatkan cap. Kalau kita tentara ini Iya, kan ada betul, cap, Mbak. Iya. Kita ini hidup berdasarkan skep atau surat keputusan dari pimpinan. Pada saat saya di Aceh ini tengah malam tuh saya nerima, kita melihat cap itu. Saya terkaget-kaget. Saya kembali ke Maluku ini saya pulang kampung, apa saya dipaksa kembali lagi ke Maluku? Awalnya seperti itu, Mbak. Tapi memang alhamdulillah dengan kita berdinas di Maluku ini banyak hal yang positif yang saya dapatkan, Mbak. Ya salah satunya alhamdulillah anak saya juga mendaftar dari sini dan lolos masuk ke Dari pendidikan sini. di Akademi Militer. Luar biasa. Kemudian di sini juga bukan hal yang baru, tidak perlu kita mempelajari hal yang baru lagi Iya, di sini karena kita pernah melaksanakan tugas di sini. Saya juga pernah sebagai Dandim Intel di Kodam 15 Patimura, Mbak, sebelum saya Dandim. Ya alhamdulillah itu juga salah satu yang membantu saya untuk tidak terlalu banyak belajar lah istilahnya di wilayah Maluku ini. Gimana adat istiadatnya, gimana kita menindaklanjuti apabila terjadi konflik dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Iya, berarti istilahnya orang lama stok baru nih Bapak di Kodam Patimura. Iya, Mbak. Nah, kita beri tepuk tangan dulu buat Asintel. Nah, izin Bapak untuk menutup pembahasan kita di sore hari ini. Pertanyaan terakhir dari saya nih Bapak. Apa tanggapan Bapak tentang podcast 151 Binaya ini Bapak? Jadi pada saat saya pertama masuk ke ruangan ini, Mbak, saya lihat ini Kodam 151 ini luar biasa. Dengan waktu yang singkat membuat podcast yang semewah ini, yang tertata dengan baik, tersusun baik, dan terkolaborasi dengan baik, Mbak. Termasuk yang membawakan podcast gak luar biasa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Cantik-cantik, luar biasa. Jadi kita juga diundang oleh Danrem ke sini untuk ikut dalam kegiatan podcast ini, merupakan hal yang membahagiakan bagi saya. Kita bisa saling berinteraksi, bisa saling bertukar informasi terkait apa yang terjadi di Maluku, terkait masalah tugas kita. Mungkin itu, Mbak. Oke, baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya serta penjelasan yang cukup terurai dan akademis. Saya sebagai host dan anak tentara Kayla yang tergabung dari acara podcast ini, setelah mendengarkan penjelasan tadi dari Bapak, saya ikut mengerti dan memahami tentang intelijen Kodam 15 Patimura. Nah, baik Bapak, mungkin untuk menutup acara kita, ada sedikit closing statement dari Bapak? Jadi saat ini kita sedang memasuki pilkada serentak. Saya harapkan untuk seluruh prajurit pedomani terkait masalah netralitas TNI. Jangan sampai gara-gara kita memihak salah satu calon atau kita memberikan fasilitas kepada salah satu calon dapat menjelekkan nama TNI di mata masyarakat. Jadi pegang teguh terkait netralitas TNI. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga netralitas. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya yang sangat berarti dan memberi wawasan yang luas untuk kita, terutama untuk masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Baiklah sahabat dan followers podcast 151 Binaya yang berbahagia dan berada dimanapun, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Saya Serdako Atravela Aprilia Melsa Sahil dan Saya Koimbra De Santos Santana. dan narasumber kita Kolonel Kavaleri Sinduanggara pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever.